Bab 623 Kemunculan Kembali Putri. Sistem, Anda telah menerima bantuan Putri Naga dan memperoleh kekuatan naga primordial. Selama kekuatan naga primordial Anda ditemukan oleh Dewa Jahat dan Dewa Iblis pengikut, Anda akan ditandai oleh Dewa Jahat dan Dewa Iblis ini dan diburu tanpa henti. Ketika HP Ratu Gorgon menjadi dapat dibaca, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bagaimana kita bisa mengalahkan benda ini? Apakah kita benar-benar baik-baik saja, Ketua Persekutuan? Ekspresi muram muncul di wajah semua orang ketika mereka melihat HP Gorgon Queen. Gorgon Queen, Primordial Godkin, Divine. Tingkat 180. HP 8.996.900 juta. Ketika semua orang pada awalnya melihat tombak Dewi Perang melakukan lebih dari 3 miliar kerusakan pada Ratu Gorgon, mereka terkejut sekaligus senang. Lagi pula, serangan kaliber seperti itu sudah lebih dari cukup untuk melukai monster Divine level 180. Dan seandainya Ratu Gorgon mengalami cedera berat, mereka akan lebih mudah mengalahkannya. Namun, harapan mereka langsung pupus ketika melihat HP maksimum Gorgon Queen mencapai 9 triliun. Dibandingkan dengan HP Ratu Gorgon, kerusakan yang diberikan Dewi Perang bahkan tidak akan cukup untuk menggelitik Primordial Godkin. Dengan pemulihan pertempurannya, Gorgon Queen dapat memulihkan 2% dari HP-nya setiap 5 detik. Dengan kata lain, dia bisa memulihkan 180 miliar HP setiap 5 detik, atau 36 miliar HP setiap detik. Tanpa setidaknya 10 Dewi Perang tingkat 6, mereka tidak akan memiliki peluang untuk membunuh Ratu Gorgon. Benar saja, sistem tidak akan membiarkan kita masuk ke perbendaharaan dengan mudah. Si Feng sama terkejutnya saat melihat HP Gorgon Queen. Meskipun situasi ini di luar ekspektasi saya, kami bukan tanpa peluang. Semuanya, bergerak sesuai rencana dan belikan aku 30 detik. Cobalah yang terbaik untuk mengalihkan perhatian Ratu Gorgon dan bantu Dewi Perang. Dia telah membunuh Ratu Gorgon tingkat dewa di kehidupan sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan Ratu Gorgon yang dia bunuh saat itu, Ratu Gorgon yang menjaga perbendaharaan kota tanpa nama memiliki HP 10 kali lebih banyak. Biasanya, tanpa keuntungan yang luar biasa dalam jumlah atau keberadaan Taboo, mustahil bagi pemain untuk mengalahkan monster seperti itu. Karena keadaan mereka saat ini tidak memungkinkan mereka untuk mengalahkan Ratu Gorgon dengan jumlah, satu-satunya pilihan mereka adalah mengandalkan keberadaan Taboo. Eksistensi Tabu adalah individu yang telah melampaui dewa tingkat 6 dan menyaingi dewa primordial. Satu pukulan dari keberadaan seperti itu bisa sangat melukai bahkan tier 6 god yang sudah lengkap. Secara alami, itu juga akan menjadi sepotong kue untuk keberadaan seperti itu untuk melukai Godkin primordial peringkat dewa. Namun, sangat sulit bagi pemain untuk mendapatkan kekuatan keberadaan Taboo di Goddess Domain. Biasanya, hanya pemain tier 6 yang menggunakan senjata peringkat artefak surgawi yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Sementara itu, senjata surgawi sangat langka sehingga hanya sekitar 1 dari setiap 10 konglomerat lintas alam yang memilikinya. Dalam kasus Si Feng, memiliki senjata surgawi tidak lebih dari mimpi baginya, baik di kehidupan sebelumnya atau kehidupan saat ini. Bagaimanapun, meskipun dia mungkin tidak memiliki senjata surgawi saat ini, dia mengenal keberadaan Taboo dalam kehidupan ini. Pihak lain yang dimaksud adalah penguasa Swaka Naga Purba dan keberadaan terdekat dengan Dewa Purba. Putri Naga Kalisha. Awalnya, Si Feng berharap dia bisa melukai Ratu Gorgon dengan Dewi Perang tingkat 6 sendirian. Namun, setelah bentrokan singkat mereka, terbukti bahwa hanya keberadaan Taboo yang bisa melukai Primordial Godkin. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain membelanjakan 300 kristal dewa dan kristal dewa abadi untuk membantu Putri Naga Kalisha pulih ke standar keberadaan Taboo. Segera, Si Feng mengeluarkan semua kristal dewa biasa yang dia peroleh dari Xia Qingying dan beberapa kristal dewa abadi dari tasnya. Kemudian, dia mulai mengubah kekuatan mereka dan mengarahkan mereka menjadi rune pemanggilan untuk menyelesaikan misi Putri Naga. Selama dia menyelesaikan misi Kalisha dan memanggilnya, dia wajib melindunginya dari Gorgon Queen. Sementara itu, mengikuti perintah Si Feng, semua orang tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menyerang Ratu Gorgon. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menciptakan kesempatan bagi Dewi Perang untuk mendaratkan serangan langsung ke Primordial Godkin. Namun, ketika Dewi Perang dan Ratu Gorgon melanjutkan bentrokan mereka, semua orang dengan cepat menemukan diri mereka terpesona oleh pertukaran itu. Apakah itu Dewi Perang atau Ratu Gorgon, keduanya memiliki keahlian bertarung yang jauh melampaui apa yang dimiliki oleh siapapun yang hadir. Sebelumnya, ketika Ratu Gorgon fokus untuk membunuh Si Feng dan ketika Dewi Perang dapat mengeksploitasi ketidakpedulian Ratu Gorgon, masih tidak mungkin untuk melihat kedalaman kehebatan mereka. Namun, sekarang keduanya fokus satu sama lain, mereka benar-benar menunjukkan seluk-beluk pengalaman tempur mereka. Penanganan detail saat melakukan manuver mengelak. Penanganan perubahan dadakan dan tindakan persiapan saat menyerang. Penanganan penyesuaian mana dadakan dan konversi cepat saat menggunakan keterampilan dan mantra.
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Dewi Perang dan Ratu Gorgon telah menangani semua aspek pertempuran ini dengan sempurna. Sementara itu, ketika Azure Shadow dan yang lainnya, yang telah mengkonsumsi Eternal God Crystal sebelum pertarungan dimulai, mengamati pertarungan antara dua eksistensi ini, mereka merasa seolah-olah pintu ke dunia baru saja dibuka untuk mereka. Setelah pertempuran berlanjut selama 20 detik, semua orang di medan perang tiba-tiba menarik perhatian mereka ke arah Si Feng, yang telah melantunkan mantra dan membuat rune selama ini. Pemborosan. Lengkap dan benar-benar pemborosan. Pada saat semua orang disibukkan dengan pertarungan melawan Ratu Gorgon, Si Feng telah beralih dari mengeluarkan kristal dewa biasa menjadi kristal dewa abadi yang sama berharganya dengan barang-barang legendaris. Beberapa kristal dewa abadi bisa hancur di tangan Si Feng setiap detik. Meskipun Azure Shadow dan yang lainnya bukan anggota Zero Wing, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis melihat pemandangan ini. Lagi pula, tidak satupun dari mereka yang benar-benar memiliki senjata legendaris mereka. Sebaliknya, senjata-senjata ini dipinjamkan kepada mereka oleh Green God Corporation sehingga mereka dapat memantapkan diri di Nightwatch Legion. Namun, sekarang, mereka dibuat untuk menyaksikan Si Feng menghabiskan cukup banyak kristal dewa abadi untuk melengkapi mereka masing-masing dengan senjata legendaris. Ketika Si Feng mulai mengeluarkan kristal dewa abadi, rune pemanggilan di depannya juga mulai menarik energi di sekitarnya ke dirinya sendiri. Bahkan mana dari Azure Shadow dan yang lainnya, yang menyaingi mana dari dewa tingkat 6, ditarik ke arah rune. Akhirnya, bahkan Dewi Perang dan Ratu Gorgon mulai terpengaruh, tak satu pun dari mereka dapat terus menunjukkan 100% potensi keterampilan dan mantra mereka. Dalam kasus Ratu Gorgon, dia bahkan mulai kesulitan memusatkan kekuatan suci ke dalam aura suci, yang pada gilirannya, memperlambat kemampuannya untuk mengeksekusi seni suci dan membela diri. Akibatnya, Azure Shadow dan yang lainnya mulai mendaratkan keterampilan dan mantra mereka pada Gorgon Queen, setiap serangan mereka menuai ratusan juta HP dari Primordial Godkin. Semut tercela. Mati. Ketika Ratu Gorgon melihat bahwa rune Si Feng mulai memiliki efek yang semakin besar pada lingkungan sekitarnya, dia tahu bahwa Si Feng sedang mencoba sesuatu yang luar biasa. Tanpa ragu, dia mengabaikan semua serangan dari kelompok War Goddess dan Azure Shadow dan menggunakan KSPR melawan Si Feng. KSPR adalah mantra super tingkat 6 dan membawa kekuatan dewa kuno saat digunakan oleh Ratu Gorgon. Bahkan Dewi Perang tingkat 6 akan mengalami luka berat jika terkena serangan seperti itu, dan itu akan membutuhkan beberapa Dewi Perang tingkat 6 yang bekerja sama untuk memblokir serangan sepenuhnya. Oleh karena itu, langkah logis yang harus dilakukan Si Feng dalam situasi ini adalah menghindari serangan. Namun, karena Si Feng saat ini sedang sibuk menggambar rune pemanggilan Kalisha, dia tidak punya pilihan selain menerima serangan Gorgon Queen. Jika tidak, dia tidak hanya akan gagal, tetapi semua kristal dewa dan kristal dewa abadi yang telah dia keluarkan sejauh ini juga akan sia-sia. Ayo cepat! Ayo cepat! Ketika Si Feng melihat bahwa Ratu Gorgon telah selesai membentuk tombak kekacauannya, dia mulai secara mental mendesak rune pemanggil untuk menyerap energi kristal dewa abadi lebih cepat. Untungnya, pada saat yang sama dengan Ratu Gorgon melepaskan tombak kekacauannya, Si Feng juga selesai menyuntikkan kristal dewa abadi terakhir ke dalam rune pemanggilan, menyelesaikannya. Segera setelah itu, ruang di depan Si Feng hancur, menciptakan kehampaan gelap yang menampung sosok setinggi beberapa ribu meter. Sosok yang dimaksud adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun suci panjang dan mahkota perak. Si cantik perlahan membuka matanya setelah muncul di alun-alun bawah tanah, dan begitu dia melakukannya, semua orang yang hadir merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka tidak bisa tidak merasa seolah-olah semua kehidupan tidak berarti di depan raksasa kecantikan tidur ini. Bab 624 Hadiah Putri. Ketika sosok raksasa Putri Naga Kalisha muncul di alun-alun bawah tanah, semua orang yang hadir mau tidak mau terkejut. Bahkan Azure Shadow dan yang lainnya, yang memiliki banyak pengalaman di domain dewa besar, tidak terkecuali. Apa yang dipanggil instruktur api hitam? Saya yakin saya bisa melawan bahkan dewa tier 6 dalam kondisi saya saat ini, namun saya benar-benar merasa takut sekarang. Surga. Aku pasti sedang bermimpi. Itu dewa kuno yang bonafit. Menurut perpustakaan besar, hanya dewa kuno yang dapat memiliki tubuh sejati yang melebihi 1000 meter. Dewa kuno? Ketua persekutuan dapat memanggil dewa kuno. Baik kelompok Azure Shadow dan anggota sayap nol mau tidak mau meragukan mata mereka saat mereka melihat bingkai Titanic Kalisha. Dewa dapat dianggap sebagai batas atas kekuatan bagi sebagian besar pemain di domain dewa besar. Mereka adalah eksistensi yang ditakuti bahkan oleh berbagai kekuatan utama domain dewa besar. Untuk alasan ini, setiap pemain yang mampu menyamai kekuatan dewa tingkat 6 akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan kekuatan hegemonik peringkat atas secara setara.
Berbagai kekuatan hegemonik tingkat atas tidak akan berani untuk tidak menghormati para pemain ini, dan mereka juga akan membuat penawaran yang sangat menguntungkan dengan harapan merekrut para pemain ini. Tapi ini hanyalah batas atas yang bisa dilihat oleh pemain ahli biasa. Di atas segudang dewa, ada eksistensi yang dikenal sebagai dewa kuno. Ini adalah makhluk yang sangat kuno. Meskipun mereka mirip dengan dewa, standar life rating mereka telah lama melampaui dewa di era saat ini. Sementara itu, hanya ahli tingkat 6 yang menggunakan senjata surgawi yang bisa berharap untuk melawan keberadaan ini. Secara alami, kekuatan dewa kuno adalah sesuatu yang ingin dipahami oleh semua pemain tier 6 dan berbagai kekuatan. Oleh karena itu, mereka semua dengan panik mencari petunjuk yang berkaitan dengan dewa kuno, dan selama petunjuk sekecil apapun ditemukan, banyak kekuatan dan pemain tier 6 akan berusaha mengamankannya dengan cara apapun. Hanya saja, petunjuk yang berkaitan dengan dewa kuno sangat jarang. Lebih dari 99% pemain tingkat 6 akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah bertemu satupun. Dan siapapun yang berhasil melakukannya dapat membanggakannya seumur hidup. Namun, sekarang, alih-alih sebuah petunjuk, dewa kuno yang bonafit telah muncul di depan mata mereka. Apalagi, dewa kuno bahkan dipanggil oleh Si Feng. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan situasi ini? Namun, sebelum ada yang bisa keluar dari kebingungan mereka, Ratu Gorgon telah meluncurkan tombak kekacauannya ke Si Feng. Mantra super tingkat 6, tombak kekacauan. Mantra super dirancang untuk memungkinkan penggunanya melampaui tingkatan. Saat dilemparkan oleh Gorgon Queen, KSPR bisa menyaingi serangan dewa kuno. Jika terhubung, itu bisa langsung melenyapkan kota suci yang mampu menampung 100 juta penduduk. Melihat serangan Ratu Gorgon, Si Feng secara naluriah menghunus insinerator bayangan dan mempersiapkan dirinya untuk menggunakan pantas insinerator kapan saja. Dalam kehidupan sebelumnya, Putri Naga Kalisha dikenal oleh semua orang sebagai penguasa suaka naga primordial, salah satu dari 12 suaka. Dia adalah eksistensi yang melampaui rata-rata NPC tingkat 6, dan dia bahkan dikabarkan memiliki kekuatan yang menyaingi dewa primordial. Tetapi, itu adalah kekuatan yang dia miliki hanya setelah menjadi penguasa suaka naga primordial. Meskipun Si Feng telah memenuhi kontrak pencariannya dan membantu Kalisha memulihkan kekuatannya, itu tidak secara otomatis menjadikannya penguasa suaka naga primordial. Sementara itu, dengan kekuatan Kalisha saat ini, dia tidak yakin apakah Putri Naga benar-benar cukup kuat untuk memblokir serangan dewa kuno sepenuhnya. Jika dia terkena tombak kekacauan Ratu Gorgon sebagai pemain tingkat 5, dia memiliki peluang besar untuk menderita kematian permanen. Bahkan jika dia memiliki cincin hantu suci, itu tetap tidak masalah. Lagi pula, semua efek item memiliki batas atas. Setelah batas atas efek item dilanggar, itu akan kehilangan keefektifannya. Kekuatan dewa kuno dianggap sebagai kekuatan tabu di wilayah dewa yang lebih besar. Sementara itu, alasan dianggap demikian adalah kemampuannya untuk menghancurkan banyak batasan domain dewa besar. Itu sangat luar biasa sehingga bisa menghancurkan efek bahkan dari item legendaris, apalagi item legendaris yang terfragmentasi. Namun, tepat ketika tombak kekacauan Ratu Gorgon akan membawa kematian pada Si Feng, kerangka Titanic Kalisha tiba-tiba menghilang. Kemudian, sebelum ada yang menyadarinya, Kalisha telah muncul kembali di sebelah Si Feng dalam ukuran manusia normal, dan di tangan kanannya ada tombak yang diselimuti kabut gelap. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat dirimu dalam masalah, surgaku terberkati, kata Kalisha kepada Si Feng saat dia dengan acuh tak acuh melirik Ratu Gorgon yang ketakutan di kejauhan. Kemudian, dia melirik kristal yang habis di tanah dan melanjutkan, tetapi saya harus mengatakan bahwa penampilan Anda telah melebihi harapan saya. Saya telah memulihkan banyak kekuatan saya berkat semua kristal dewa abadi yang telah Anda kumpulkan. Setelah berkata demikian, Kalisha dengan lembut meremas tombak di tangannya. Kemudian, tombak kekacauan, yang mampu menyaingi serangan dewa kuno dan melenyapkan seluruh kota suci, pecah menjadi awan kabut dan menghilang dari keberadaan. Ketika Ratu Gorgon melihat pemandangan ini, tubuhnya bergetar, dan ketakutan di matanya semakin dalam. Dia juga tidak berani bergerak lebih jauh, ternyata membantu oleh unjuk kekuatan Kalisha. Pada saat ini, Si Feng sama terkejutnya dengan penampilan Kalisha. Mantra Super Tier 6 Primordial Godkin adalah serangan yang bahkan dewa kuno akan mencoba untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Paling tidak, mereka akan menggunakan skill atau mantra untuk memblokir serangan. Namun, Kalisha tidak hanya menangkap tombak kekacauan Ratu Gorgon dengan satu tangan, tetapi dia bahkan menghancurkannya dengan mudah. Ketangguhan dan kekuatan tubuh fisiknya sungguh menakutkan. Sepertinya kamu juga orang yang cukup beruntung bisa menemukan tempat ini, komentar Kalisha saat dia melihat melewati Gorgon Queen dan keperbendaharaan di belakang Primordial Godkin. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng dan tersenyum, berkata, pokoknya, sebagai hadiah untuk membantuku pulih, aku bisa memberimu dua pilihan. Untuk opsi pertama, saya dapat membantu Anda melenyapkan anak kecil ini dan memberi Anda warisan naga primordial lengkap.
Dengan itu, pencapaian masa depan Anda tidak akan kalah dengan Dewa Primordial. Untuk opsi kedua, saya dapat membantu Anda 3 kali dengan hantu saya dan memberi Anda kristal peninggalan naga primordial. Dengan kristal warisan, Anda hanya perlu mengeluarkan 100 kristal dewa untuk mengalami panduan warisan lengkap, dan Anda dapat melakukannya hingga 10 kali sebelum kristal menghilang. Kekuatanku masih belum stabil karena aku baru saja pulih. Saya perlu mencari Primordial Dragon Sanctuary untuk relik naga primordial segera, jadi Anda hanya punya 3 detik untuk memutuskan. 3 detik? Si Feng tidak bisa membantu tetapi merasa jengkel saat dia melihat ke arah putri naga yang menguap. 3 detik tidak cukup baginya untuk mempertimbangkan pilihannya dengan benar. Belum lagi, kedua opsi itu sangat menggoda baginya. Baiklah, waktunya habis, kata Kalisha dengan lelah sambil melihat wajah merenung si Feng. Aku akan pergi jika kamu masih tidak bisa memutuskan. Melihat bahwa Kalisha benar-benar berniat untuk pergi, si Feng menggertakkan giginya dan berkata, aku akan memilih opsi kedua. Bab 625 Hantu Kalisha. Pilihan kedua? Kalisha berkedip saat dia melihat ke arah si Feng, bibirnya membentuk senyuman. Kamu telah membuat pilihan yang cukup unik. Apakah Anda yakin ingin menyerah pada kesempatan untuk mencocokkan Dewa Primordial? Saya yakin. Si Feng berkata dengan pasti. Sebagian besar pemain akan memilih opsi pertama Kalisha dalam situasi ini. Lagi pula, naga primordial seimbang dengan kekuatan Dewa Primordial. Sementara itu, kesempatan untuk berdiri bahu-membahu dengan Dewa Primordial adalah salah satu yang tidak dapat ditolak oleh sebagian besar pemain. Namun, dalam kasus si Feng, pilihan pertama bukanlah pilihan yang ideal. Sebaliknya, itu adalah pilihan kedua. Ini karena dia telah memperoleh warisan Dewi Luar Angkasa dan sebagian dari warisan Dewa Primordial Abisal. Apakah itu Dewi Luar Angkasa atau Dewa Abisal Primordial, keduanya adalah eksistensi yang luar biasa. Jika dia bisa mengamankan warisan mereka, dia benar-benar bisa berdiri di atas Dewa Primordial rata-rata di masa depan. Awalnya, dia masih memeras pikirannya tentang bagaimana dia harus mempelajari Dewi Luar Angkasa dan warisan Dewa Primordial Abisal yang telah dia peroleh. Lagi pula, tanpa bimbingan apapun, akan sangat sulit baginya untuk mempelajarinya. Dan bahkan jika dia berhasil menerima bimbingan warisan dari dewa atau bahkan dewa kuno, itu tidak mungkin banyak membantunya. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka berbicara tentang warisan naga primordial. Karena naga primordial adalah keberadaan yang setara dengan dewa primordial, panduan warisan naga primordial secara alami akan setara dengan panduan warisan dewa primordial. Jika dia bisa menerima panduan warisan seperti itu pasti akan mempercepat penelitiannya terhadap dua warisan dengan selisih yang signifikan. Belum lagi, dia akan memiliki 10 kesempatan untuk menerima bimbingan Primordial Dragon. Baiklah kalau begitu. Kalisha tidak mencoba mengubah pikiran si Feng lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kristal merah muda dan menyerahkannya kepada si Feng, berkata, ini kristal warisan naga primordial. Saya telah meninggalkan hantu saya di dalamnya. Selain digunakan untuk panduan warisan, Anda juga dapat menggunakannya untuk memanggil hantu saya hingga 3 kali. Dewa jahat dan setan itu seharusnya sudah menyadari bahwa saya telah memulihkan kekuatan saya, jadi saya harap Anda dapat memanfaatkan kristal itu dengan baik dan hidup sampai kita bertemu berikutnya. Sistem, selamat. Kesukaan Kalisha terhadapmu telah meningkat sebesar 30 poin. Anda telah mengaktifkan fase kedua dari kebangkitan inferior Mythical Quest Sanctuary. Konten quest, pergilah ke Suaka Naga Primordial dan cari relik naga primordial untuk membantu menstabilkan kekuatan Kalisha. Anda juga harus menghindari terbunuh oleh dewa jahat dan dewa setan selama periode ini. Hadiah tidak diketahui. Hukuman tidak diketahui. Sistem, peringatan. Peringatan. Sistem, Anda telah dikutuk oleh banyak dewa jahat dan dewa setan, dan mereka juga telah mengunci aura jiwa Anda. Anda akan mengalami serangan oleh Evil Demoness Shadow setiap 30 hari. Bayangan iblis jahat akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu, dan Anda hanya dapat mengangkat kutukan pada Anda dengan membunuh dewa jahat dan dewa iblis yang telah menempatkannya pada Anda. Seperti yang diharapkan dari quest Mythical Inferior. Si Feng tidak bisa membantu tetapi terperangah oleh pemberitahuan sistem. Di domain dewa, misi yang dimulai dari peringkat epik biasanya akan disertai dengan penalti signifikan yang dapat berdampak permanen pada akun pemain. Dalam kasus misi legendaris, hukumannya akan menjadi sangat berat sehingga pemain tidak punya pilihan selain memulai akun baru. Namun, dalam kasus pencarian Sanctuarius Rise, si Feng bahkan tidak memiliki pilihan untuk memulai akun baru, karena kutukan dewa jahat dan setan hanya akan ditransfer ke akun barunya, dan bayangan setan jahat akan terus menyerangnya setiap bulan. Satu-satunya cara dia bisa melepaskan diri dari kutukan itu adalah dengan membunuh dewa jahat dan setan yang bertanggung jawab atas kutukan itu. Sementara itu, setelah Kalisha selesai berbicara, dia menggesekkan jarinya di udara dan membuat terowongan ruang waktu di depannya.
Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke dalam terowongan. Dia pergi, begitu saja. Si Feng dibuat terdiam oleh kepergian tergesa-gesa Kalisha. Awalnya, dia mengira Kalisha setidaknya akan menyerang Ratu Gorgon sebelum pergi. Namun, setelah membantunya memblokir tombak kekacauan Ratu Gorgon, Putri Naga benar-benar mengabaikan Primordial Godkin. Dia bahkan membuatnya menjadi target bayangan setan jahat. Bayangan setan jahat pada dasarnya adalah doppelganger dewa. Namun, tidak seperti doppelganger ilusi, bayangan setan jahat memiliki tubuh fisik. Sementara itu, dewa jahat dan iblis yang mampu melawan Kalisha jelas bukan dewa biasa. Mereka kemungkinan besar adalah dewa kuno, jadi doppelganger fisik mereka tidak akan lebih lemah dari dewa tingkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan keberadaan seperti itu. Sejak orang itu pergi, saatnya bagimu untuk menemui ajalmu. Ketika Ratu Gorgon melihat Kalisha pergi, dia menghela napas lega dan mulai melantunkan mantra. Kali ini, Ratu Gorgon tidak mempercepat mantra super tingkat 6. Sebagai gantinya, dia mengambil waktu untuk merapalkan 2 mantra super tingkat 6, perapalan mantranya menyebabkan semua mana dalam radius 10.000 yard berkumpul di sekelilingnya. Mana dalam jarak 1.000 yard darinya juga menjadi beku, menyebabkan Azure Shadow dan yang lainnya, ahli tier 6 yang telah mempelajari teknik pemurnian mana perunggu, tidak dapat memanipulasi mana sekitar mereka. Sesaat kemudian, doppelganger Ratu Gorgon mulai muncul dalam radius 1.000 yard dari dirinya. Dalam sekejap mata, 100 Gorgon Queen setelah muncul di alun-alun, semuanya terlihat tidak berbeda dari aslinya. Selain itu, masing-masing dari mereka memegang KSPR di tangan mereka. Dia juga tahu time doppelganger. Bagaimana seorang bos bisa menangkap begitu banyak mantra super tingkat 6? Apakah ini kekuatan dari Primordial Godkin? Azure Shadow dan yang lainnya putus asa saat melihat doppelganger Ratu Gorgon. Sebelumnya, mereka sudah merasa kalau Gorgon Queen itu luar biasa perkasa. Lagi pula, dia tidak hanya memiliki jumlah HP yang konyol, tetapi dia juga bisa menggunakan tier 6 super spell KSPR. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa Gorgon Queen hanya mempermainkan mereka selama ini. Time Doppelganger adalah mantra super tingkat 6 yang memungkinkan pengguna membuat 100 Doppelganger dari diri mereka sendiri. Meskipun Doppelganger ini hanya berdurasi 30 detik, setiap Doppelganger memiliki 100% atribut dasar aslinya. Biasanya, karena kompleksitas Time Doppelganger, seseorang akan beruntung jika mereka bisa melemparkannya. Adapun untuk menggunakannya bersamaan dengan mantra super tier 6 lainnya, itu tidak terpikirkan. Bahkan ahli lantai 5 tier 6 tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Namun, Ratu Gorgon telah berhasil memasangkan Time Doppelganger dengan KSPR. Sepertinya saya tidak bisa menghindari pemborosan. Ketika Si Feng melihat Gorgon Queen habis-habisan, dia tidak ragu untuk mengaktifkan kristal merah muda yang ditinggalkan Kalisha untuknya. Kalisha jelas telah memberinya kristal peninggalan naga primordial sebagai sarana untuk melawan bayangan setan jahat. Namun, jika dia mencoba menyelamatkan kegunaannya dalam situasi ini, hanya kematian yang akan menunggunya. Tiba-tiba, Primordial Dragon Legacy Crystal mengeluarkan kecemerlangan yang mempesona. Segera setelah itu, hantu ilusi Kalisha setinggi 1.000 meter muncul di alun-alun. Ketika hantu Kalisha muncul, Ratu Gorgon segera memasuki kewaspadaan tinggi dan ragu-ragu untuk melanjutkan serangannya. Namun, ketika dia memverifikasi bahwa hantu Kalisha tidak lebih dari hantu, sebagian besar ketakutannya lenyap. Selanjutnya, seolah-olah untuk membalas tindakan Kalisha yang mengabaikannya sebelumnya, Ratu Gorgon menyuruh semua doppelgangernya melemparkan KSPRs mereka ke hantu Kalisha. Dia bermaksud untuk membombardir hantu itu dari keberadaannya. Sementara itu, sebagai tanggapan atas KSPRs yang mendekat, hantu Kalisha hanya mengangkat telapak tangannya dan mengayunkannya. Hantu itu tidak repot-repot menggunakan keterampilan atau mantra apapun, memilih untuk memblokir serangan yang datang hanya dengan kekuatan tubuhnya. Ledakan! Ledakan memekakan telinga bergema di kota tanpa nama, dan awan asap dan debu memenuhi alun-alun bawah tanah. Ketika awan debu mengendap, hantu Kalisha tidak terlihat. Pada saat yang sama, seluruh alun-alun bawah tanah telah tenggelam beberapa ratus meter, dan semua doppelganger Ratu Gorgon tidak terlihat. Adapun Gorgon Queen sendiri, tubuhnya penuh dengan luka serius, dan HP-nya berkurang hampir 10.